Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Kalau ditanya Infinix sama Redmi itu mending yang mana sih? Nah, ini tim mendang mending wajib nonton karena di video ini gua bakal aduin Infinix Note Edge 5G lawan Redmi Note 15 Pro 5G. FYI, untuk harga resminya masing-masing si Infinix Note Edge ini ada di 3,5 juta dan Redmi Note 15 Pro 5G startnya dia 4,7 juta. Selisihnya lumayan tuh ya, 1 jutaan kecil. Langsung aja, pertama kita lihat desainnya. Kalau dari estetika penampilan, kedua HP ini sama-sama enak dilihat. Kalau si Redmi dia lebih berasa bold di bagian kameranya, sedangkan Infinix overall terasa lebih minimalis, lebih nyantuy. Kalau selera gue pribadi ya gue lebih condong ke Infinix yang lebih kalem ya. Untuk handling Infinix juga sedikit lebih nyaman secara dia ngebawa desain curve depan belakang yang bikin bodinya itu berasa jadi lebih tipis sekaligus nih lebih enteng 20 gram. Sebaliknya keunggulan mutlak Redmi Note 15 Pro ini ada di IP rating yang lebih tinggi ya, dia IP69K lawan IP65. Xiaomi ngeklaim kalau HP barunya ini tahan jatuh dari ketinggian 2,5 meter dan bisa berendam di air kedalaman 2 meter selama 24 jam. Jadi jelas buat yang lagi nyari HP harian yang kuat diajak tempur, Redmi Note 15 Pro ini lebih menjanjikan. Dan gua rasa disinilah letak selisih 1 jutaan yang bikin Redmi Note 15 Pro ini lebih mahal dibanding si Infinix. Kedua HP ini sama-sama dia pakai chipset MediaTek. Secara angka lumayan sih perbedaannya ya. Redmi Note 15 Pro dia pakai Dimensity 7400 Ultra yang udah 4 nanometer. RAM-nya 8 atau 12 GB dan storage-nya 256 atau 512 GB. Kalau Infinix Note ini dia pakai Dimensity 7100 6 nanometer, RAM-nya 8 GB, storage-nya 256 GB. Walaupun kesannya bedanya lumayan jauh, tapi Dimensity 7400 Ultra dan 7100 ini sama-sama pakai Cortex A78, cuma beda clock speed aja. Yuk langsung kita gas cari tahu lewat benchmark. Di Geekbench 6, skor single core Redmi Note 15 Pro lebih tinggi selisih tipis 77 poin. Sedangkan performa multicore-nya beda tipis cuma selisih 34 poin aja. Sengit banget. Lanjut di Antutu 1108. Overall skornya beda cukup jauh. Redmi Note 15 Pro 957.000, Infinix Note Edge 771.000. Penyebabnya adalah skor UX yang lumayan nih selisihnya. Tapi ini nggak terlalu penting sebenarnya karena kita lihat skor CPU-nya ternyata bedanya tipis 334.000 lawan 320.000. Nah, yang bedanya lumayan jauh adalah skor GPU 146.000 lawan 103.000 karena memang antara Dimensity 7400 Ultra dan 7100 itu bedanya yang paling berasa ya GPU-nya bukan CPU-nya. Biar lebih yakin, sekarang kita lanjut tes pakai 3D Mark. Di sini gua tes 3 kali ya. Yang pertama pakai Wildlife buat simulasi grafis konvensional dan bener aja GPU Mali G615 di Redmi Note 15 Pro bisa dapat frame rate 21 fps, lebih banyak 6 fps dibanding GPU Mali G610 di Infinix Note Edge yang cuma dapat 15 fps aja. Tapi di pengujian Still Nomad Lite buat simulasi grafis yang lebih modern, ternyata kedua HP ini ada di level yang setara, selisih hampir 1 fps aja. Makanya nggak heran di game yang pakai engine terkini kayak Where Windsmith, perbedaan performanya itu hampir nggak berasa. Gua set di frame rate high dan grafis quality, kedua HP ini bisa dapat 30 fps yang solid. Tapi karena GPU Redmi Note 15 Pro sebenarnya ini lebih kenceng, nah ini ada sedikit pengaruh di kestabilan. Kita bisa lihat dari hasil nonstop 2 kali jalanin stress test selama 40 menit, ada penurunan yang lumayan. Kalau di Infinix angkanya stabil di 99%, sementara di Redmi itu ada penurunan dari tes pertama dapat 98% dan di tes kedua turun ke 83%. Jadi mungkin kalau dipakai main game sejam ke atas itu bakal lebih minim stuttering di Infinix ya. Nah, untuk baterai kapasitasnya mirip, speed ngecasnya juga mirip. Gua tes buat main game berat selama 1 jam, baterai Infinix berkurang 12% dan Redmi Note berkurang 15%. Ini wajar mengingat speed CPU dan GPU Redmi Note sedikit lebih kencang, jadi butuh daya yang lebih banyak. Next, kita compare layar dan juga speaker. Dimensinya kurang lebih sama ya, 6,8 inci dengan perbedaan utama layar Redmi Note 15 Pro ini flat, kalau Infinix Note Edge ini curve. Coba komen di bawah ya teman-teman, tim layar datar apa layar lengkung. Nah, dengan spek inti yang kurang lebih sebenarnya ada di level yang sama, kedua HP ini sukses bikin gua bingung nentuin mana yang lebih mentereng
kualitas gambarnya. Tapi kalau teman-teman hobi streaming Netflix, nah layar Redmi Note 15 Pro ini udah support Dolby Vision. Disinilah letak keunggulannya dibanding Infinix Note Edge yang nggak support playback HDR sama sekali di aplikasi Netflix. Nah terus yang perlu dinotis adalah auto brightness. Di Infinix ini berasa kurang terang, nggak tahu sensornya kurang sensitif apa gimana, tapi intinya lebih gelap dibanding mayoritas HP pada umumnya. Harusnya semoga ini bisa solve lewat update software ya. Dan untuk speaker, walaupun Infinix dia ada embel-embel JBL, tapi di sini volume maksimalnya sedikit kalah kencang dari Redmi Note 15 Pro dan karakternya juga lebih dominan treble-nya. Bassnya itu tipis banget, kalah dari Redmi. Sekarang kita bahas sedikit aja ya soal software. Redmi Note 15 Pro masih betah pakai Android 15 tapi dijamin 4 tahun update OS. Di sisi yang lain, Infinix Note Edge dia udah langsung dapat Android 16 dengan update sampai 3 tahun. Setelah pakai barengan ini beberapa hari, secara subjektif gua menilai XOS di Infinix lebih good looking dan lebih fresh. Apalagi sekarang ada depth effect yang ngasih experience unik. Wallpapernya bisa dibikin pakai AI juga, jadi nggak usah ribet nyari-nyari sendiri. Dan satu lagi, fitur AI di XOS juga lebih banyak dibanding HyperOS di Redmi Note 15. Segmen terakhir, mari kita lihat kualitas kamera kedua HP ini. Secara setup, Redmi Note 15 Pro lebih unggul dengan main kamera 200 megapiksel plus tambahan ultrawide 8 megapiksel. Infinix Note Edge cuma ngandelin main kamera 50 megapiksel tanpa tambahan lensa lainnya. So yang bisa kita compare di sini otomatis cuma lensa utamanya aja. Gua pakai mode auto dengan HDR auto. Di sini kita bisa lihat dynamic range Infinix lebih agresif, lebih menyala, dan ketika iseng kita zoom fotonya kelihatan ya sharpening di Redmi Note 15 Pro ini lebih agresif. Ketika motret wajah, surprisingly processing Infinix ini terasa lebih natural, sedikit lebih soft, lebih pas lah. Begitu ketemu warna-warna ngejreng, kejadiannya mirip kayak foto HDR tadi ya, dimana hasil jepretan Infinix lebih vibran dan menyala. Akurasi warnanya somehow juga keseringannya ini menurut gua lebih baik. Terakhir gua iseng nyoba motret zoom, sharpening detail di Infinix ini cukup keras ya, makanya kalau kita pakai zoom buat motret orang jadi kurang asik. Sebaliknya kalau motret objek lain terutama teks ini enak karena kelihatan lebih jelas. So overall kalau cuma buat motret tanpa mikir ultrawide, menurut gua Infinix ini lebih menjanjikan. Tapi gimana pun juga, satu benefit kamera Redmi Note 15 Pro ini adalah dia bisa diajak foto basah-basahan bahkan di dalam air. Dan untuk perekaman video di main kamera juga lebih mantep karena Redmi Note bisa 4K 30, lebih tajam dan lebih stabil hasilnya. Oke, ini ya perbandingan perekaman main kamera antara Infinix dan juga Redmi Note. Nah kalau Infinix seperti yang gue bilang ya, dia cuma bisa 2K 30, kalau Redmi Note bisa 4K 30. Oke, kita coba lari ya. Wah, gerimis. Oke, teman-teman bisa bandingin sendiri kualitasnya. Sip, kesimpulannya di luar dugaan ya, kedua HP Note ini punya performa yang bisa bersaing seru. Redmi Note 15 Pro dia menang mutlak di ketahanan bodi, performa CPU-nya sekelas, tapi GPU-nya sedikit lebih kencang dibanding Infinix, dan baterai ini lebih awet Infinix. Layar ini selera, tapi Redmi Note lebih asik buat streaming dengan dukungan Dolby Atmos. UI no offense, gue pribadi lebih suka XOS 16, dan kamera agak ngagetin buat foto-foto, kok ya Infinix ini cakep. Kecuali kalau buat rekam video masih kalah kelas dari Redmi Note. Nah kalau teman-teman tim menang mending, lebih mending yang mana antara kedua HP ini?